Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Seperti rusa merindukan air, demikianlah hati kami merindukan sapaan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Kamis 6 April 2023 tertulis dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 15, demikian firman Tuhan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Hidup meneladani Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang Kristen kita harus mempunyai sifat seperti Tuhan Yesus dan kita harus meneladaninya, baik dalam perkataan maupun di dalam perbuatan kita. Dalam Yohanes pasal 13 ini Tuhan Yesus menanggalkan jubahnya. Dia mengambil dan mengikatkan kain lenan di pinggang serta menuang air ke baskom. Apa yang dilakukan Yesus ini mengejutkan para murid-muridnya pada waktu itu. Apalagi setelah ia mulai membasuh kaki para muridnya satu persatu. Salah seorang dari murid Yesus, yaitu Petrus, menyadari bahwa dirinya tidak layak untuk dilayani seperti itu oleh Tuhan Yesus Kristus. Akan tetapi setelah tahu bahwa ia tidak akan mendapat bagian di dalam Kristus bila ia tidak ikut dibasuh, ia meminta agar Tuhan Yesus bukan hanya membasuh kakinya, tetapi juga tangan dan kepalanya. Akan tetapi Tuhan Yesus beranggapan bahwa hal tersebut tidak perlu. Melalui tindakan membasuh kaki ini, Tuhan Yesus memberikan teladan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita saat ini tentang kerendahan hati dan pelayanan terhadap sesama yang diharapkan oleh Yesus. Murid-murid dan kita semuanya meniru dan meneladaninya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, manusia itu cenderung ingin ditinggikan dan ingin meninggikan dirinya. Oleh karena itu, merendahkan diri dan melayani sesama merupakan tindakan yang sulit. Apalagi jika pelayanan terhadap sesama itu menuntut suatu pengorbanan. Melayani adalah panggilan kita orang-orang percaya. Kita terpanggil untuk melayani sebab Yesus Kristus sudah terlebih dahulu melayani kita, bahkan mengorbankan hidupnya untuk menunjukkan kasih-Nya yang besar untuk kita semua. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah dalam hidup ini kita mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam melayani sesama kita. Untuk itu kita harus memulai dengan menanggalkan jubah kesombongan kita dan mengenakan kasih Allah agar kita bisa turun untuk melayani sesama kita. Manusia dalam dunia ini membutuhkan manusia lain yang mau turun untuk melayani sesama. Teladan Tuhan Yesus hendaknya menjadi patron atau pola bagi kita untuk melakukan yang sama kepada sesama kita. Perbuatlah yang sama seperti yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Layanilah sesamamu tanpa memandang bulu atau melihat siapapun kamu, bahwa panggilan kita adalah untuk melayani. Hidup melayani Yesus Kristus. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 481 ayat 2 Godang Dope.
Tuhan ta Yesus tiruan mudo na holong roha diau nang diho ai di sea hondo dirinai sikatala Tuhan mateani dang nadialang holong rohai ai nang dihitahangoluani. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kasih dan setia-Mu senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Engkau selalu hadir di dalam setiap hal yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Jadikan hidup kami Tuhan, hidup untuk melayani sesama kami manusia seperti yang telah Engkau tunjukkan sebagai teladan bagi kami. Ya Tuhan kami berdoa, yang sakit dimanapun saat ini berada Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini kami serahkan segala aktivitas dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.